Halo Tribuners, kembali bersama saya Daniel Damanik di program Inspirasi. Kali ini di studio Tribun Jabar telah hadir dua orang teteh-teteh ya dari Hotel Mercure Bandung City Center. Halo Teh, Halo apa kabarnya ya? Kang, karena ini di Bandung ya manggilnya Teh sama Kang aja ya. Iya, iya benar ya. Atau Mas Mbak juga aman lah Oh ya. ya, boleh. Oke, ada Teh Diah dan Teh Karin ya. Ya, panggilan Ninis dari Ninis Karin. ya, Karin dan Ninis. Oke. Eh, apa kabar nih? Alhamdulillah baik. Kayaknya udah berapa tahun ya kita tidak wawancara ini 2022 ya kalau nggak salah terakhir ya. Sekitar segitulah waktu itu. Di momen Ramadan kalau nggak salah yang Betul. 2 tahun yang lalu tuh. Nah, kali ini kan kita kan dapat bisikan ya Bu ya tentang persiapan pernikahan ya. Mungkin masih banyak orang yang di luar sana sudah punya calon tapi masih bingung nih gimana nih untuk venue-nya seperti apa, untuk konsepnya seperti apa. Nah, itu kan masih bukan tugas yang gampang gitu ya. Betul Harus ada yang banget. secara khusus ahlinya ya. Nah, Mercure sendiri katanya punya nih orang yang ahli untuk mengurusin persiapan ini. Bener nggak sih? Ya kalau misalnya mau dibilang ahli ya mungkin apa ya, karena udah sering terbiasa handle ya aja kita Biasa ya. begitu gitu. Oke. Jadi emang kadang kan ya alhamdulillah ya Mercure ini udah apa ya bisa dibilang kayak kita wedding itu setiap bulan itu pasti ada terus dan maksudnya nggak cuma sekali 2 kali gitu. Jadi memang karena udah sering handle ya, jadi bisa dibilang bisa membantu lah maksudnya Oke. kalau misal untuk tanya-tanya gimana sih kayak gimana untuk pernikahan tuh persiapannya seperti apa gitu mungkin kita bisa bantu share seperti apa Bisa sih, bantu gitu. mulai dari konsep persiapan pernikahan sampai honeymoonnya mungkin ya. Di persiapan. Honeymoonnya mungkin kita ngasihin aja ya, ngasih apa mungkin referensi aja lah. Oke. Jadi kalau mau honeymoonnya di Mercure sendiri ya, kita memang bisa sebetulnya bisa. ada package-nya itu Oh, aman ada juga. ya? Ada. Oke, baik. Nanti kita bedah satu-satu ya. Boleh. Nah, pernikahan itu tentunya harus pintar-pintar nih. Khususnya orang-orang yang di Pulau Jawa mungkin ya. Ada tanggal-tanggal khusus gitu ya, tanggal-tanggal khusus dan tanggal khusus dari keluarga ini kan harus disesuaikan nih dengan venue, dengan hotel dan Itu sebagainya. dia. Nah, pengalaman dari tim Mercure ya. Gimana sih untuk penentuan tanggal ini baiknya diskusinya seperti apa sih? Oke, sebenarnya udah pas banget ya. Untuk yang pertama itu memang kita harus cari tanggal dulu ya, gitu penentuan tanggalnya itu udah tepat banget gitu. Itu untuk poin 1 ya. Pertama banget Itu harus ya. Betul gitu. Nah memang kalau bisa sih memang harus dari jauh-jauh hari, apalagi kalau misalnya tanggal-tanggal cantik ya gitu. Jadi selain ada tanggal-tanggal yang udah ditentukan kayak tadi ya, kayak biasa kan kalau di Jawa khususnya itu ada tanggal-tanggal khusus yang udah harus tanggal segini gitu. Jadi itu akan balik lagi ke venue gitu. Nanti kita sambil cocokkan di venue itu tanggalnya tuh masih available apa enggak kayak gitu. Oke. Apalagi kalau misalnya kita ngomongin tanggal cantik tuh, misalnya tanggal yang Nah, kembar ya, misalnya itu udah 9 10 wah itu mah Udah dari Jadi bukan belanja tahun aja sebelumnya. ya. Betul. Bukan belanja aja di tanggal cantik, tanggal kembar ya. Iya, Wedding juga banyak iya nih banyak peminatnya banget. Apalagi kalau misalkan jatuhnya itu udah di weekend nih gitu. udah Kayak lah, 2025 tuh banyak tanggal cantik kan. Itu udah terblok semua Oh, sih. 2025 tahun Iya, depan dong. Iya, udah. gitu. Udah banyak yang ngeblok ya. Iya, betul. dan ngebloknya mungkin bisa lebih dari setahun nih ya berarti ya. Jadi emang karena apa ya? Ya itu tadi ya, orang kan pengen momen khususnya itu momen yang diharapkan sekali seumur hidup itu apa namanya jadi apa ya? Dikenang banget nih tanggalnya cantik gitu. Itu juga salah satu pertimbangannya gitu. Berarti 2025 itu banyak tanggal cantik yang di akhir pekan. Iya, banyak juga sih gitu. Dan itu udah hampir full. Iya, lumayan sih. Maksudnya kayak tanggal cantik itu udah kayak hampir penuh sih seharusnya. Kemarin tuh banyak banget yang cari tanggal cantik itu. Mostly udah Tapi pada kan keblok siapa yang sih. pertama nge-DP ya? Betul. Iya kan? Jadi jangan khawatir ya buat Tribuners yang menyaksikan ini mungkin udah berputus asa nih ya. Oh, enggak dong. Kita udah pernah nih ke Mercure Bandung Center ini dan ada tempat-tempatnya yang sangat keren ya. Betul. Iya, Restonya yang berdekatan dengan kolam renang dan sebagainya Iya, dan betul. ada Memang ada beberapa ruang untuk venue. pemberkatan biasanya ya. Ya, gitu. Kita ada chapel sih di lantai 15, itu juga bisa dipakai pemberkatan. Nah, jadi jangan khawatir. Ya, sebenarnya kita punya 2 venue ya, Mbak Ninis ya, gitu. Jadi kalau misalkan, tapi di tanggal itu udah keblok nih di ballroom-nya, siapa tahu sky view-nya masih
available Oke, gitu. Karena kita kan gitu. punya 2 venue juga dan siapa tahu memang mencarinya yang nggak mau indoor ya. Ya. Jadi kan Skyview kita punya itu semi outdoor ya gitu. Oh, berarti sering Jadi nih cantik di lah. Mercury ini ada 2 event ya? Kita ada Ada beberapa. beberapa. Kalau misalkan lagi nggak dipakai di Skyview-nya itu available bisa. Oke, jadi nggak usah khawatir lah ya, Betul. aman lah ya, pasti aman. Nggak aman banget, tapi masih ada pilihan Masih ada lah. pilihan Masih lagi ada. ya. Masih ada harapan. Harapan. Gitu. Jangan putus asa. Betul. Ya, betul. Oke, baik. Untuk tanggal-tanggal cantik ini biasanya nih ya, biar teman-teman yang menyaksikan tayangan ini nantinya paham ya, bagaimana. Misalkan di bulan-bulan bulan puasa kan tentunya sepi ya, cenderung jarang lah orang mau nikahan ya Iya, di betul. bulan-bulan itu. Nah, lonjakannya setelah Lebaran ini seperti apa sih kebiasaan di Mercury ini? Betul. Untuk di kita sendiri itu pasti lonjakannya itu biasanya habis Lebaran. Habis Lebaran ya? Iya, itu kayak udah mulai rame kan kalau Lebaran tuh sama Maret, April ya. Iya. Jadi kita kemarin udah hampir banyak pembukingan itu di bulan Mei. Jadi pas tuh 0525 itu tadi balik lagi ke tanggal cantik Iya. gitu. Jadi bulan Mei 2025. Jadi itu banyak banget. 05 Mei 2025. 0525 gitu Iya, kan. pokoknya 0525 lah. Jadi beberapa tanggal tuh udah banyak yang book nih gitu. Itu sih tanggal-tanggal cantik itu. Itu Oke. sih. Nah, untuk 2024 ini kan masih ada sisa 4 bulan lagi ya untuk mengakhiri 2024 ini. Iya. Nggak kerasa juga nih. Masih ada nggak sih spare tanggal di akhir pekan yang memungkinkan buat Tribuners atau penonton untuk nge-book tanggal, atau udah telat nih 4 bulan lagi nih? Misalkan dia mau nikah di Desember gitu. Jangan khawatir, kemarin baru ada yang blocking itu buat bulan September. Hah? Iya, bulan depan. Baru dapat jodoh kali ya? Atau mungkin kayaknya kita nikah bulan depan aja nggak sih? Iya, Bisa jadi ya. Wah, ini Bisa persiapannya jadi. udah Persiapannya Ini keren banget sih, ya. uangnya Iya. udah ada kayaknya ya, Iya. udah komplit ya, masih bingung venue doang kayaknya. Betul. Ya. Jadi kalau untuk sekarang sih dibilang telat sih enggak ya gitu. Karena sekarang kan banyak juga kita punya paket kayak ada intimate. Intimate kan nggak harus rame-rame ya. Itu starting 100 packs aja itu udah bisa gitu Atau loh. mungkin ini memanfaatkan momen pilkada kali ya, supaya karangan bunganya banyak Oh, dari gitu pejabat-pejabat ya. dan calon Bisa pejabat jadi, bisa mungkin. jadi sih, bisa jadi. Oh, gitu. Gitu sih. Jadi kalau dibilang telat juga enggak. Iya, iya. Jadi kita masih ada beberapa slot kosong juga sih gitu. Untuk di weekend Di kan aman weekend. sih. Maksudnya ada Sabtu ada Minggu ya yang bisa dipakai. Jadi selainnya ya masih bisa lah kayak gitu. Masih Oke. bisa dicari tanggalnya. Tapi memang maksudnya yang jauh-jauh hari ada, tapi yang mepet juga ya ada sih ya, tergantung. Selama tanggalnya masih available ya, Oke, gitu oke. balik Kenapa lagi. enggak gitu? Di Mercure Bandung City Center ini lazim nggak sih kalau pernikahan itu di weekdays? Ada. Ada aja ya? Ada aja. Ada aja. Oke. Ada harga khusus nggak kalau misalkan di weekdays dan di weekend ini? Sebetulnya kita memprioritaskan untuk wedding sendiri itu di weekend sih sebetulnya gitu. Karena kan kita juga memiliki ballroom yang bisa digunakan untuk meeting package juga Iya, iya. gitu ya gitu. Untuk kapasitas besar juga. Jadi biasanya kita weekday itu diprioritaskan untuk event-event full board ya gitu. Nah kalau misalnya untuk weekend kita baru diprioritaskan untuk social event dan wedding. Tapi balik lagi nih kalau misalnya tanggalnya masih available itu bisa dibicarakan sih gitu. Oke. Kenapa enggak lah gitu. Oke. Jadi Ya namanya tadi kan takutnya memang ada kepercayaan atau tak ada adat yang memang harus dilaksanakan ya, terus kemudian di kami juga masih available, kenapa enggak gitu. oke. Gitu. Ya, baik. Kita sudah menentukan tanggal nih. Tentunya kan sebelum menentukan tanggal sebenarnya biasanya ya orang-orang akan menentukan budgetnya dulu nih. Nah, untuk konsultasi tentang budget nih ke tim dari Mercure Bandung City Center ini seperti apa sih prosedur-prosedurnya seperti itu? Baik, kalau Budgetingnya. untuk penentuan budget ya, kalau untuk penentuan budget itu biasanya ditanya dulu nih gitu ya. Biasanya dari pihak laki-laki atau pihak perempuan nih yang mengadakan acaranya gitu. Terus balik lagi ke jumlah undangan sebetulnya Mbak Ninis ya. Ya, penentuan budget itu balik lagi ke jumlah tamunya gitu kan. Penentuan budgetnya di sekian, terus per untuk makanan utama. Utama itu makanan dan tempat. Itu udah paling utama sih. Yang paling apa ya, paling dilihat ya, paling dilihat dan paling jadi apa ya, penentu lah gitu istilahnya kayak gitu. Gitu. Karena kan makanan balik lagi ke jumlah tamu ya Iya, gitu. Nah, jadi budget pertama itu dari situ jumlah tamu, terus nanti baru ke makanan dan venue. Pas banget karena Mercure sendiri kan kita fokusnya itu di venue dan makanan kayak gitu. Nah, kita juga ada beberapa paket sih.
dari Mercure ini yang bisa disesuaikan. Misalnya, aduh aku cuma mau intimate aja nih Kak, gitu. Kita ada 2 paket intimate, dan kalau misalkan kayak, aduh kita mau rame-rame nih, ada juga sih, gitu. Bisa, balik lagi nanti budgetingnya, misalnya budgetnya itu di segini, sedangkan Mercure itu paketnya di segini, apakah masuk atau enggak, kayak gitu sih. Berarti budget beririsan dengan jumlah tamu ya? Betul. Nah, kapasitasnya berapa nih? Kalau untuk intimate itu kapasitasnya berapa, dan untuk yang hajatan yang lebih besar lagi, berapa nih maksimal kapasitas jumlah undangan yang bisa ditampung di Baik. Mercure ini? Kalau untuk di Mercure sendiri, kita untuk yang intimate itu bisa mulai dari minimal di 100 pax ya, gitu. Dan itu kita memiliki venue yang tadi bisa di Skyview. Kalau aduh aku pengennya agak outdoor nih, gitu. Itu bisa di Skyview. Kalau misalkan untuk intimate, tapi tetap pengen di indoor, itu juga masih bisa pakai Bima Ballroom kita itu. Untuk Bima Ballroom kita, karena Bima Ballroom itu kita bisa di ini ya Mbak, bisa dibuka sampai restoran. Jadi sampai restoran lah gitu. Iya, gitu. Jadi ada partisinya. Fleksibel ya. Betul. Iya, tergantung dengan jumlah tamunya nih. Jadi kan takutnya kan misalnya tamunya cuma 100 nih, tapi dibuka semua kan jadi kelihatannya kayak kosong, terlalu gitu besar kan, ya, gitu. Jadi kita nanti bisa menyesuaikan. Kalau di Bima Ballroom sendiri itu mulai dari 100 sampai di 300. Tapi kalau misalkan sampai ke belakang itu bisa sampai jadi dari sekat di ballroomnya aja udah ada sekatnya. Nah, itu ballroomnya dibuka sekatnya itu bisa sampai 500. Tapi kalau misalkan dibuka sampai restoran itu kita bisa cover sampai 1000. Gitu, balik lagi ke layout yang akan di setup seperti apa gitu. Sama saya jumlah tamunya tadi itu. Nah, jumlah tamunya ya. Iya betul, kalau 100 orang mah udahlah cukup istilahnya si ballroom intinya aja nih gitu, tanpa menggunakan foyer berarti ya. Foyer itu nggak usah dipakai nih. Tapi ketika misalnya ada sampai 300 nih, kita buka nih foyernya juga. Di foyernya dibuka, tapi si meeting roomnya masih kita tutup. Gitu, yang sambungan untuk yang meeting room itu. Nah, tapi ketika misalnya udah lebih dari 500 kayak gitu kan, ya otomatis kita harus mencari tempat untuk untuk nyimpan buffetnya atau untuk tempat duduk-duduk itu ya untuk para tamu itu. Nah, itu baru kan kita buka semuanya itu. Karena itu emang si meeting roomnya itu bisa dibuka itu tembus sampai restoran. Jadi kayak bisa extensionnya itu emang gede banget gitu kan ruangannya. Jadi sampai 1000 pun masih nyaman banget gitu. Bukan 1000 maksa ya, kan ada kadang 1000 maksa nih, tapi kalau di sini 1000 itu nyaman, kita bicara nyaman. Oke. Ya kalau untuk konsultasi buat orang-orang yang patah hati ada juga nggak ya di Mercure Bandung ini? Nggak ada ya? Nggak ada ya. Kirain menyiapkan psikolog atau apa gitu ya. Saya gagal nikah nih Mbak gitu kan. Misalkan nih ya, Aduh ya. Ini perlu dipikirkan tuh Mbak. Bisa jadi ya. Lumayan tuh cuan juga tuh kayaknya. Oke. Semua jadi cuan ya. Semua akan jadi cuan, atau mungkin bisa dicuanin tuh pernikahan kedua, bisa dapat promo apa gitu ya. Aduh. Agak berat ya, minta buktinya agak berat ya. Ngeri sih ini. Oke. Itu hanya iklan ya. Betul Pak. Jeda saja. Nah, Mbak, itu tadi kita udah berbicara tentang budgetnya seperti apa, udah berbicara tentang jumlah undangan. Nah, yang salah satu paling penting itu adalah tentang vendor-vendornya nih ya. Tentunya tentang vendor-vendornya, apakah itu WO-nya seperti apa, untuk cateringnya seperti apa. Nah, sejauh apa sih di Mercure Bandung City Center ini untuk menyiapkan seluruh kebutuhan-kebutuhan dari calon-calon mempelai ini? Baik. Kalau dari Mercure Bandung City Center, kita sudah bekerja sama dengan banyak wedding organizer sih sebetulnya ya. Balik lagi ingin seperti apa gitu kan, kita balik lagi karena ada WO yang dikhususkan untuk wedding internasional. Meskipun sebetulnya mereka bisa handle keduanya ya, tapi ada yang expertise-nya masing-masing seperti itu. Jadi kalau dari WO itu sih balik lagi ya ke weddingnya akan seperti apa. Berarti pertama konsep ya? Konsep. Betul. Terus yang kedua kalau catering kan kita memang menyediakan udah dari hotel ya gitu. Yang pertama udah paling penting sih WO. Nanti dari WO itu akan lebih mendetail lagi gitu. Dari WO itu akan mendetail, kakak senangnya itu make up yang seperti apa, dekorasinya itu seperti apa. Kadang kan aku pengennya lebih ke adat, atau lebih pengen ke modern, atau pengen rustic yang simple segala macam, itu bisa menyesuaikan gitu sih. Jadi setiap
setiap vendor pernikahan apapun itu ya, jadi misalnya dari dekorasi, terus kemudian make up, baju dan apa ya, foto dan lain sebagainya, itu mereka tuh punya apa ya, punya ciri khas sendiri gitu Mas ya. Jadi memang maksudnya yang kalau misalnya emang kita maunya tadi nih, maunya tradisional nih, kita mungkin misalnya nih, oh kalau tradisional nih bisa pakai vendor ABC kayak gitu ya, yang sudah menjadi rekanan kami. Soal internasional yang beda lagi, karena kan maksudnya kita juga pengen ngasih yang terbaik ya pasti ya untuk tamu-tamu kita kan ya gitu. Oke, jadi berbagai konsep bisa difasilitasi ya, diwadahi bisa banget. Mercure Bandung City Center ini ya. Betul. Iya betul. Dan enaknya lagi misalnya nih, tadi kan memang untuk venue dan makanan itu yang penting nih, tapi kan kita juga mestinya kita harus nyaman juga dengan vendor-vendor yang lainnya juga ya pastinya kan ya. Karena kan misalnya kayak foto nih, nanti gimana mereka nanti akan ngambil angle apa segala macam, terus kemudian dekorasi nih gimana. Nah, enaknya dan uniknya di kami itu dekorasi bukan dekorasi ya, tapi desain ballroom kami ataupun desain sky view itu netral. Jadi misalnya dipasangin sama dekorasi apapun itu masuk. Bahkan tanpa dekor mungkin udah oke banget ya. Sebetulnya udah mewah. Jadi nggak perlu dekor yang terlalu megah gimana ya gitu. Mungkin bisa jadi ngirit baju dekorasi. Budgetnya bisa ke konsumsi catering ya. Betul. Karena apa ya, kita tuh punya lampu-lampu yang cantik, terus kemudian karpet kami juga sudah cantik kayak gitu. Jadi maksudnya tidak perlu dekor yang berlebihan. Itu sudah cukup lah. Cukup banget sih. Keren. Ya kita emang senangnya yang seleranya emang pengen yang megah banget, kita persilahkan lagi. Cuman ya gitulah, dan ini masuk ke semua warna nih. Jadi misalnya kan sempet tuh trennya kayak bold gitu, color gitu, masuk nih gitu. Karena kan di kami tuh warnanya apa ya, ada biru, terus kemudian ada juga nude-nya gitu. Jadi emang kalau bisa digabung sama warna apa aja tuh bagus, campur warna pastel bagus, warna bold juga masuk gitu, jadi nggak akan tabrakan lah gitu, malah justru akan semakin mempercantik dekorasi itu sendiri gitu. Oke, nah alurnya nih, seandainya nih si calon-calon pengantin ini sudah srek ya, sudah suka nih dengan semua WO-nya udah oke, dengan pilihan-pilihan menu makanannya juga oke, dengan jumlah tamu dan undangan. Nah, selanjutnya apa yang harus dilakukan nih calon-calon mempelai ini? Tahapan-tahapan apa lagi nih? Apakah langsung pembayaran? Apakah langsung seperti apa gitu? Gimana nih? Karena kan perlu nih, jangan-jangan gua harus datang konsultasi bayarnya udah berapa gitu. Kalau konsultasi mungkin ngobrol di awal sih enggak ya, kan itu bagian dari servis kami gitu. Free konsultasi. Boleh banget. Boleh banget. Makanya dengan sangat senang hati nih ya istilahnya. Karena kan Mbak Karen juga udah menghandle beberapa wedding gitu kan ya, banyak wedding juga. Jadi ya sekedar ngobrol-ngobrol mah nggak masalah gitu. Jadi feel free banget malah ya gitu. Kalau untuk konsultasi WO apa segala macam kita terbuka. Biasanya langsung jatuh cinta ya Mbak ya? Oh harus dong. Harus. Oke deh. Udah lah pokoknya udah gimana harus bisa meyakinkan gitu kan. Ya tadi sih kami ya maksudnya kami juga mungkin nggak perlu meyakinkan yang terlalu gimana karena misalnya kami sudah punya produk yang luar biasa, misalnya dari tempatnya bagus dan makanannya juga. Misalnya kita mau ngeliat aja nih, kita ngeliat review di luar aja. Maksudnya kalau kita ngomong iklan rumah gitu kan. Tapi kalau misalnya ngeliat review nih dari online gitu ya, TripAdvisor dan sebagainya, juga bisa ngeliat lah bahwa makanan kami itu emang juga udah bisa dibilang ya terkenal enak lah ya. Gitu. Cuman saya belum sempat cicipin karena kemarin belum puasa ya. Mungkin nanti ya. Oke. Iya. Jadi ya itu sih Mbak Karin ini bertugas ya untuk lebih meyakinkan lagi tamu-tamu untuk mengadakan event di kami. Tadi kan karena pokoknya begitu nanti kayak kemarin aja pas lagi ada wedding expo ya gitu kan. Beberapa tamu juga ada yang belum pernah ke hotel ya kayak gitu kan. Tapi mereka diskusi dulu, ngobrol dulu, sharing dulu kayak gimana. Tapi mereka kayak udah deh Mbak, aku langsung aja DP. Seru banget gak sih? Gitu. Setelah itu baru mereka malah baru lihat venue-nya. Jadi kita baru kasih lihat itunya aja baru sih ya. Foto-fotonya aja lah gitu. Oke, Mbak. Tadi kita udah bahas nih, semua bisa difasilitasi ya. Apapun itu bisa difasilitasi di Mercure Bandung City Center ini. Nah, ada yang belum komplit nih dijelaskan. Masalah paketnya nih. Paketnya, harga-harganya dan sebagainya itu berapa sih untuk tingkat wedding di Mercure Bandung ini? Baiklah. Oke, kita jelasin dulu dari yang paling intimate ya, yang paling
simpelnya dulu nih gitu. Kita punya paket intimate package, itu intimate package yang bisa pilih venue ya, antara di Skyview ataupun di Bima Ballroom. Itu minimal di 100 pax, itu harganya di 300.000 per pax-nya. Gitu. Terus kita juga punya intimate lagi nih. Jadi ini package sih, dia wedding by the pool. Jadi khusus di Skyview aja, itu minimal di 100 pax. Untuk inklusifnya hampir sama-sama intimate tadi, perbedaannya sudah include dengan dekorasi. Standar dekorasi memang, tapi karena di Skyview kita itu chapelnya kan udah cantik banget ya, jadi sebenarnya tidak perlu dekor yang terlalu ribet ya, nggak terlalu banyak aja, pokoknya tadi minimalis aja itu udah cantik banget, cukup banget gitu. Apalagi malam di Skyview juga oke, betul, apalagi siang hari ya, iya, ya, sore, mungkin biar nggak panas, anak-anak senja gitu ya, sambil menikmati. View-nya cukup bagus sih, untuk jalan Lengkong itu icon kita sih, itu Skyview punya, makanya itu salah satu yang paling dicari lah gitu. Kalaupun aku nih pengennya rame-rame nih Mbak gitu, misalnya aku di atas 300. Jadi kebetulan kita punya paket namanya Forever Package, itu minimal di 300 pax, itu harganya di 308.000 per pax-nya. Kayak gitu, itu sudah lengkap banget sih, jauh lebih lengkap daripada yang intimate. Jadi sudah dapat kamar juga buat mengantin. Itu stay-nya di tipe tertinggi kita, di tipe executive suite, itu untuk 2 malam. Dan udah dapat juga 2 kamar untuk orang tua. Oke, 2 kamar untuk orang tua masing-masing, CPP dan CPW. Gitu. Berapa malam? 1 aja. Ya kalau yang 2 malam khusus pengantin aja. Tapi kita juga pasti akan ngasih special price ya, untuk misalnya keluarga pengantin, karena mereka kan pasti juga akan booking kan untuk keluarga mereka. Tapi ini pengantinnya juga kan ya? Kenapa? Sama pengantinnya juga kan? Dapat kamar ya? Tadi pengantin yang tadi itu sudah ada. Di executive suite, kalau misalnya kalau keluarga tuh di ini ya, classic room. Kalau untuk yang pengantinnya di executive suite, karena kan mereka juga biasanya ngonten dulu tuh ya di sana ya. Jadi ya maksudnya foto video lagi make up, pakai segala macam lagi di sana ya, betul, beauty shoot di sana juga. Itu cantik banget dan banyak spot yang bisa diambil kalau untuk yang di executive suite gitu. Karena lebih luas kan ya gitu. Gitu sih. Oke, Pak. Bagi Nasrani ya, biasanya kan ada yang dilakukan pemberkatan di gereja, ada juga pemberkatan di mungkin di alam terbuka ya. Sekarang lagi musim lah seperti itu ya. Nah, kalau di Mercury ini bisa nggak sih? Ada nggak sih view yang atau tempat yang memungkinkan untuk nuansa-nuansa ya kayak mirip-mirip Bali gitu lah? Iya, bisa itu tadi yang di Skyview itu yang di lantai 15. Lantai 15 itu. Jadi kalau misalnya aku maunya tetap kayak tadi ya, pemberkatannya pengen di alam-alam gitu, pengen yang lebih terbuka. Kita bisa kasih chapelnya di lantai 15 dan acara resepsinya tetap di Bima Ballroom gitu. Jadi kalau tadi ngambil paket yang Forever Package tuh kan minimal 300 orang tuh. Nah itu udah free tempat, siapa namanya, si Skyview itu udah jadi free gitu. Jadi misalnya nggak perlu nambah biaya sewa lagi ya. Biasanya kalau ambil 2 venue kan pasti harus additional lagi ya. Khusus di Mercure kita nggak ada nambah sewa lagi. Jadi sudah kita fasilitasi. Betul. Sudah. Jadi kalau misalnya yang minimal 300 itu jadi mau apa sih, pemberkatan ataupun juga akad ya, itu juga bisa di atas. Karena kan misalnya akad dan pemberkatan tuh biasanya kan nggak terlalu banyak ya, hanya keluarga inti lah ya. Hanya 50-100 udah kayaknya maksimal banget ya. Itu udah cukup. Sedangkan kemudian acara intinya, resepsinya nanti di ballroom itu bisa banget gitu, tanpa ada tambahan biaya. Oke. Nah, ini nggak kalah pentingnya nih ya. Untuk para tamu-tamu pasti memikirkan juga parkir. Aduh, gimana nih untuk masalah parkir nih? Di hotelnya aman nggak nih untuk ketersediaan lapangan parkirnya ini seperti apa nih? Perlu ada kekhawatiran nggak sih dari tamu-tamu, dan menanyakan, pastinya ada yang menanyakan ya, gimana nih untuk parkirnya, berapa nih kapasitasnya, gimana itu Pak? Iya, karena kan memang selain penyelenggara acara CPP CPW-nya itu juga tamu juga pasti harus diperhatikan kan. Gitu. Untuk parkir kami sih insya Allah aman ya, karena kami sudah bekerja sama dengan karena parking kami itu kan third party ya gitu ya, dan mereka juga sudah third party yang profesional di parking gitu. Jadi mereka juga punya valet. Dia menyiapkan parkir valet. Jadi maksudnya tamu-tamunya juga bisa udah coba pakai fasilitas valet aja gitu ya. Udah tinggal ngedrop mobil, udah deh mereka bisa tinggal santai aja ya. Acara selesai dia tinggal panggil ya. Mobilnya datang gitu. Gak usah repot-repot lah ya. Iya. Nah, Mbak, budget paling
paling minim ya kita bahas ya, jangan budget maksimal. Kalau budget maksimal kan nggak Bisa tanpa berapa batas aja. ya, berapa aja ya. Berapa sih yang harus disiapkan oleh ya calon pengantin nih, yang bisa melaksanakan resepsi ataupun pemberkatan di Mercure Oke, Bandung ya. ini? Minimal misalkan 50 juta sudah bisa, atau berapa puluh juta lah gitu. Berapa nih Mbak? Di Minimal 35 juta tadi. 35 juta. 35 juta itu sudah termasuk untuk 100 orang, Oke. untuk cateringnya 100 orang, dan sudah termasuk venue, juga sudah termasuk standar dekorasi. Gitu. Dan enaknya kalau misalnya di hotel kan gitu ya, maksudnya yang dibayar itu adalah makanannya nih, bukan venue-nya. Kalau Iya. misalnya di gedung itu kan pasti gedungnya bayar, Bayar, cateringnya bayar lagi. dekornya Nah, kalau di hotel kan bayar udah lagi. enak. Jadi maksudnya Paketan venue ya. sama apa namanya Sudah venue sama include, betul. catering itu udah termasuk gitu. Hmm, Jadi nggak bayar double lagi lah gitu. Mungkin memang kesannya wah ini agak mahal ya. kok mahal Tapi ya gitu. udah termasuk kan gitu kan, nggak usah bayar lagi, dan kalau dihitung-hitung juga bisa dibilang ya lebih hemat gitu kalau sebenarnya itu. Gitu, apalagi misalnya untuk 1000 pax nih, otomatis gedung itu nggak mungkin dong bicara gedung yang apa ya, yang mungkin sembarangan lah Iya, ya, iya, pasti kan harganya juga tinggi banget tuh ya. Nah gitu, kalau di kami sih enaknya itu, jadi bayar makan udah termasuk gedungnya sendiri gitu. Oke. Untuk durasi, kalau untuk resepsi itu maksimalnya berapa lama sih biasanya yang sudah ditangani di Mercure Bandung City Center ini? Biasanya sih kalau untuk durasi ya, itu kita biasanya lihat lagi nih, kayak misalkan akad atau pemberkatannya itu di jam berapa. Kadang ada yang pemberkatannya pagi, baru resepsinya itu nanti malam. Oke. Kayak gitu. Nah, Jadi itu gimana tuh? kita menyesuaikan sih kalau itu. Jadi misalnya pemberkatannya aku dari jam 8 misalkan sampai jam 10. Nanti resepsinya itu start dari jam 5 sampai jam 9. Jadi kita maksimal acara memang di jam 9 malam. Oke. Gitu. Nah, ada nggak sih dari calon-calon tamu ya, calon-calon pengantin ini yang mungkin menanyakan, saya cateringnya dari A deh, dari B deh, itu gimana sih untuk menyiasati yang orang-orang atau calon-calon pengantin yang ada request tertentu untuk hal dekor, catering atau musik, itu gimana tuh? Kalau itu sebenarnya konsultasinya di awal tadi sih, balik lagi ke konsep ya, dan balik lagi ke senengnya seperti apa sih gitu. Kalau untuk dekorasi ya, kalau untuk catering memang kita nggak bisa bawa dari luar, jadi harus dari hotel gitu ya. Gitu sih. Kalau misalnya untuk dekorasi ya tadi dia pengennya kayak gimana nih dekorasinya, kita udah ada beberapa Sejauh vendor. ini dari Mercure menyanggupin semua ya, Menyanggupi sih, Iya, betul. gitu. dan Kalau semua untuk- udah punya vendor iya, lain ya. Betul. Dan misalnya ini nih, kalau misalkan memang apa ya, makanan itu kan yang jadi jualan utama kami ya, kalau untuk wedding itu kan ya. Jadi memang kami tuh makanan itu kenapa tadi selain rasanya enak, ini juga bermacam-macam. Jadi misalnya ASEAN ada, misalnya mau Western kita bisa, mau Nusantara juga kita ada. Jadi memang maksudnya udah tinggal pilih aja gitu. Iya. Kayak Dan jangan khawatir Apa mau ya? di mix juga bisa ya. Bisa Jadi di-mix bukan juga. karena aku western aja, western semua enggak ya. Jadi kalau misalkan kayak mau ada westernnya tapi tetap pengen ada nusantaranya gitu, dan balik lagi itu harus biasanya nanti kita ngobrol lagi sama chefnya ya, apakah masuk apa enggak kayak gitu. Itu free Nyambung. banget konsultasinya pada Betul. saat test food ya, Test kita food juga ya. Oh, ada ya, dikasih kesempatan ya test Iya, food ya. ada. Oh, itu paling. Jadi pada saat paling test asik food, tuh. ini bisa nggak ya chef ditukar sama ini, apakah masuk apa enggak, itu juga chef kami suka memberikan rekomendasi ya gitu. terus kemudian pada saat tes food juga misalnya nih, selain misalnya tuker menu gitu kan, bisa juga misalnya nih, ternyata kan ya namanya selera beda-beda ya, mungkin dari pengantinnya pengen dibikin lebih manis dong atau lebih asin, itu juga bisa, nanti kami akan menyesuaikan dengan selera kayak gitu. Jadi memang apa ya, kita benar-benar berusaha untuk memberikan apa yang tamu mau gitu. Jadi misalnya nggak ada apa ya, nggak ada merasa wah terpaksa nih pakai catering dari Mercure nih Karena Apa nggak nih? bisa gitu ya, nggak, tapi kita tetap ya gitu Kita menyesuaikan. sangat terbuka, sangat bisa menyesuaikan banget gitu. Bahkan pernah kayak ada, aduh pengantinnya nih alergi nih, udah jangan ada seafood gitu. Bisa banget kita Bisa ya, menyesuaikan. fleksibel ya. Fleksibel banget. Oke. Dan enaknya juga di kami itu kan beberapa di paketan yang ini ya, tadi forever package itu kan ada apa, menu arrangement itu udah banyak banget nih. Itu juga misalnya dari buffet itu bisa dijadiin stall ya, kayak Jadi, gitu. jadi kayak dari appetizer kan, kalau misalkan di catering di luar itu sebenarnya bahasanya stall ya. Jadi di luar main course. Kalau di hotel kan kita ada appetizer, and then kita ada sup juga. Terus kita juga ada dessert sama
kita ada fruits juga ya. Itu yang dimana sebenarnya kalau orang ngelihat, loh ini bukan stall gitu. Kalau di catering itu sebenarnya stall, kalau di hotel itu emang bahasanya aja agak beda dan itu bisa dijadikan stall gitu. Jadi terlihatnya akan sangat beragam banget sih gitu untuk makanannya sendiri. Nggak perlu nambah lagi, udah bagus menunya karena udah banyak kan ya tadi di tadi kan forever package harga 308 nih, dapat nih misalnya ada appetizer, ada sup, itu nggak perlu di meja buffet, udah appetizernya kita pisahin aja nih, kan kesannya juga kayak itu gubukan nih, padahal sebenarnya udah itu bagian dari itu kan, seperti itu. Terus kemudian misalnya supnya juga bisa kita pisahin lagi nih, terus kemudian ada salah satu mungkin menunya misalnya kan pesan apa ya, menunya tuh beef Wellington nih, itu juga bisa dijadiin stall. Dan enaknya lagi kalau di kami itu jumlahnya adalah 100% dari jumlah pesanan gitu. Kalau misalnya stall kan di mana-mana pasti cuman rata-rata ada 30% kan. Enggak, ini 100%. Ini 100% ya. Jadi semuanya 100% ya. Sesuai jumlah tamu ya. Untuk yang menu yang tadi sudah yang tadi di gitu. Jadi kesannya udah banyak aja benar, nambah lagi sebenarnya gitu, udah cukup mewah. Bukan cukup mewah, udah mewah banget, udah mewah banyak gitu, nih menunya. Biasanya yang 100% itu hanya main course-nya doang ya. Iya, betul. Kalau kita itu semuanya itu 100% gitu. Wah. Kecuali ada additional stall di luar menu utama tadi ya gitu yang sudah diberikan gitu. Oke, 380.000 per 308. 308, bukan 80, 308.000. 300.000 dong itu ya. Iya, Hitungannya ya, 300 300 ribuan lah. Lebih dikit gitu. Terjangkau ya. Cukup terjangkau ya. Oke. Mbak, dari awal sampai sekarang sudah hampir 30 menit ya. Kita berbicara tentang Mercure di Bandung ini kan ada bukan hanya satu ya Mercure ya. Ini Lupa spill Mercure Bandung City Center ini betul. alamat lengkapnya di mana sih? Oke, kalau untuk alamat lengkapnya betul tadi memang biar nggak ketukar ya. Iya. Karena namanya City Center jadi udah pasti letaknya itu di tengah kota. Tengah kota. Jadi kami itu di Jalan Lengkong Besar nomor 8 ya. Lengkong Besar Iya nomor betul, 8. Oke. Iya. Jadi sebenarnya kita bisa karena dia City Center ya. Jadi keunggulannya adalah ini bisa dijangkau dari mana aja. Iya. Jadi kalau misalnya tamunya ini mau dari barat, timur, selatan itu udah aja nyaman karena dia di tengah-tengah lokasinya gitu. Itu salah satu keunggulan kami gitu. Mau dari selatan juga bisa lewat Alur Kosambi ya, bisa lewat Muhammad Toha ya. Iya. Bisa jalan kaki juga ya ke Braga juga. Bisa sedekat itu gitu Itu kan. sehat ya. Pengantin sebelum pemberkatan atau setelahnya mungkin bisa keliling kota Bandung ya. Dan tamu-tamunya yang dari luar. Nah, apa nih Mbak pesan-pesan kepada mungkin para penonton atau calon-calon pengantin yang masih ragu-ragu dan setelah menonton tayangan ini mungkin harus nentuin nih ke Mercure Bandung ini, apa pesan-pesan yang mau disampaikan? Silakan Mbak. Silakan Mbak Karin. Oke, kalau dari saya, kalau misalnya memang sudah yakin nih untuk dengan pasangan ya pasti ya, itu boleh langsung kontak kita, ada di IG Mercure Bandung City Center, itu langsung aja di link tree-nya ada untuk wedding dan social event, itu nanti bisa langsung discuss dengan saya, feel free aja untuk ngobrol masalah vendor, masalah catering dan lain sebagainya, itu kita bisa banget sih gitu, dan jangan lupa kita cari tanggal-tanggal yang masih available-nya. Oke, yang sudah punya pasangan ya tadi yang sudah punya pasangan ya. Dengan pasangannya. Yakin dengan pasangannya itu kata kuncinya loh itu Mbak. Dan jangan khawatir karena Mbak Karin juga saya memberikan konsultasi ini free ya, gitu ya. Untuk ngobrol-ngobrol doang mah kita kasih free aja gitu. Dari Teh Ninis nih, Mbak Ninis, apa yang mau disampaikan? Silakan Mbak. Oke, jadi untuk Tribuners dan juga penonton yang di sini, kalau misalnya emang masih ragu nih ya, tenang aja, nih aku bisa spill sedikit ya tentang kenapa sih harus milih Mercure Bandung City Center. Pertama, lokasinya udah pasti jelas ya, di tengah kota, bisa dijangkau dari mana aja. Terus yang kedua, ballroom kami gede banget, bisa tadi dari 100 sampai 1000 itu bisa menampung. Terus kemudian desainnya juga desain yang sangat netral, jadi digabungin sama banyak dengan berbagai macam desain itu udah masuk banget. Nah, terus kami juga lokasinya itu kalau di ballroom kami itu di lantai 1. Jadi dan itu ada eskalator. Jadi misalnya nggak perlu ngantri lift karena kami ada eskalator langsung. Dan juga ballroom kami itu tidak ada pilarnya. Jadi memang udah nih nggak ada alasan lagi nih untuk nggak milih Mercure Bandung City Center. Oke, asik. Luar biasa. Tepuk tangan dulu buat kita semuanya. Oke, itu tadi Tribuners untuk perbincangan saya dengan Mbak Ninis dan Mbak Karin ya terkait dengan konsep untuk pernikahan, bagaimana penentuan tanggal yang baik seperti apa dan pemilihan wedding organizer-nya seperti apa dan tentunya dengan budget-budget yang sangat-sangat terjangkau di Mercure Bandung City Center ini.
Demikian, saya Daniel Damanik. Sampai jumpa pada program selanjutnya.